Jumpa lagi, Kisanak. Prajurit TNI di Jakarta mulai membersihkan baliho-baliho bergambar wajah Big Imam dari jalanan Jakarta. Mereka bersemangat melakukan tugasnya tersebut sebagai sebuah hiburan yang menggembirakan. Sementara Satpol PP Jakarta yang sebetulnya itu tugas mereka terlihat tidak berdaya. Bisa dimaklumi kenapa Satpol PP tidak berani bertindak tegas dengan maraknya baliho berwajah Big Imam di Jakarta. Gimana mereka mau bertindak Kisanak? Wong gubernurnya saja sowan ke rumah Big Imam sesaat setelah Big Imam kembali dari Saudi. Padahal mestinya ada dalam karantina mandiri. Kisanak yang budiman, fenomena pemasangan spanduk bergambar wajah Big Imam di seantero Jakarta kemungkinan besar karena Big Imam suka dengan media sosial. Tetapi Kisanak, maklum, ia lahir dari generasi terdahulu, belum akrab dengan tata cara media sosial. Lagi pula, standar komunitas di Facebook dan di Instagram sangat membatasi konten yang tergolong merusak. Konten soal FPI misalnya agak susah untuk masuk Facebook dan Instagram. Apalagi konten yang isinya foto Big Imam otomatis akan diturunkan oleh Facebook atau Instagram. Kisanak, akibat agak susah membuat akun medsos ini, tetapi tetap ngebet mau bermedsos, akhirnya mereka menggunakan aplikasi media sosial jalanan. Mereka memasang foto Big Imam ini di setiap pengkolan, di setiap belokan, dan di setiap pangkalan ojek agar sama dengan halaman Facebook. Informasi lain mengabarkan kenapa baliho itu harus diturunkan aparat keamanan. Alasannya karena untuk melindungi anak-anak di Jakarta. Kisanak, menurut koran Australia, Big Imam adalah seorang porn fugitif. Masa foto bernuansa porn fugitif itu dipajang di jalan-jalan Jakarta? Apalagi Kisanak, pada baliho tersebut tidak diberi keterangan usia. Misalnya, hanya boleh disaksikan oleh orang yang usianya 21 tahun ke atas. Kisanak, seperti pemberangusan baliho Big Imam oleh aparat TNI memang tidak disukai oleh para pengikut Big Imam. Namun, para laskar tentu saja nggak berani terang-terangan protes kepada TNI. Protes yang mereka lakukan dengan cara agak unik. Mereka menyembah baliho. Demi keran ajaib Kisanak, kulu. Sesungguhnya, tindakan penyembahan baliho itu termasuk perbuatan yang tidak mengenyangkan. Kisanak yang budiman, jika kita amati ceramah Big Imam, apalagi belakangan ini, memang kita wajib merasa miris. Di sebuah forum peringatan acara Maulid Nabi yang seharusnya mendakwahkan tentang keindahan akhlak Nabi, Big Imam malah mengangkat soal lonte. Bukan hanya soal lonte Kisanak, pada kesempatan berikutnya, Big Imam juga berbicara ancaman memenggal kepala orang lain. Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan saudara. Takbir! Takbir! Entahlah, apakah ia menyangka semua orang termasuk tukang jagal seperti golongannya. Tentu saja kita menjadi heran bagaimana ucapan-ucapan vulgar itu bersesuaian dengan revolusi akhlak yang diteriakannya. Memang Kisanak, kalau kita perhatikan, jangankan revolusi, bahkan proses evolusi mereka saja sampai saat ini diperkirakan masih belum selesai. Kisanak yang budiman, ceramah-ceramah dengan kata-kata kotor, bahkan kalimat yang menyeramkan, memang tidak memberikan keteduhan pada pendengarnya. Orang yang berharap rasa adem dan saat mendengarkan ceramah agama akan kecewa mendengar omongan Big Imam yang seram ini. Menurut seorang ahli, itulah akibatnya jika orang menjadi tokoh agama
hanya bermodal sorban. Padahal Kisanak, jika modalnya cuma sorban, Sarimi jauh lebih bermanfaat. Setidaknya, Sarimi bisa menjadikan dorongan kita untuk melakukan perbuatan yang mengenyangkan. Yummy. Kisanak yang dunia, akibat kehadiran Big Imam di Indonesia ini, bukan hanya soal spanduk yang membuat mata sepet itu, tetapi juga pelanggaran terang-terangan pada Undang-Undang Karantina Kesehatan ikut menyusahkan banyak orang. Akibat kejadian tersebut, Gubernur Jakarta dipanggil pihak kepolisian karena dianggap tidak mampu menegakkan aturan dengan benar. Memang Kisanak, sehari sebelumnya, Gubernur sempat sowan ke Petamburan. Inilah yang dicurigai gubernur seperti memberikan izin adanya keriuhan yang membahayakan kesehatan tersebut. Di kantor polisi, gubernur sempat diperiksa selama hampir 9 jam, diajukan 33 pertanyaan. Kisanak, menurut sumber yang tidak dapat dipercaya, sebetulnya pertanyaan yang diajukan baru satu saja. Tetapi seperti biasanya, jawaban gubernur muter-muter, bulet, entah membahas sampai ke planet Mars. Satu pertanyaan saja, jawabannya bisa 8 jam lebih. Apalagi kalau 33 pertanyaan. Kisanak dikhawatirkan jika 33 pertanyaan diajukan sampai lebaran kuda, pemeriksaan tidak akan selesai. Lebaran kuda. Kisanak, Anda sedang berada di channel paling update Sangkasara. Lemesin aja, gitu.